Perkenalkan, nama saya Inengah Haryatri Putrawan dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana dengan NIM 19055511016. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana cara memonitoring sinyal WiFi yang ditangkap oleh laptop kita menggunakan software Insider. Sekilas dengan software Insider, yaitu software ini dikembangkan oleh MetaGig. Software ini bertipe open source atau bertipe gratis. Jadi kita tidak perlu memasukkan produk key yang biasanya kita harus membelinya kalau kita menggunakan software. Jadi untuk memonitoring tersebut kita tidak perlu membayar sepeser pun. Namun pada saat penginstalan software Insider, kita perlu login atau ke MetaGig, atau jika belum pernah login kita perlu register terlebih dahulu baru bisa menggunakan software tersebut. Oke, untuk software Insider yang saya gunakan ini yaitu pada versi 5.3.6.0. Jadi untuk bagi kalian jika tampilannya berbeda, mungkin pada versi yang berbeda, tapi saya rasa tidak begitu jauh perbedaannya. Jadi software Insider ini dapat digunakan sebagai pemonitor, atau kita bisa gunakan untuk memonitoring sinyal WiFi yang ditangkap oleh laptop kita. Untuk tampilan awal dari software Insider adalah seperti ini. Jadi untuk software ini terdapat beberapa simbol yang dijelaskan seperti berikut. Nah, untuk tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi untuk lambang ini artinya laptop kita connect ke sinyal WiFi ini. Jadi dan ditandai oleh lambang bintang. Artinya ini adalah network yang primer atau yang diutamakan. Nah, untuk tampilannya, sebelumnya kita harus klik network apabila belum, pada saat buka aplikasi belum ditampilkan seperti ini. Jadi pada tab networks, kita dapat melihat dari SSID-nya, itu nama dari WiFi tersebut. Di sini ada Samsung Z2 dan Redmi 4X. Terdapat juga dari sinyalnya. Semakin kecil angka pada ini, maka semakin bagus sinyal tersebut. Untuk kualitas sinyal dapat dilihat sebagai berikut. Oke, setelah sinyal ada radius yang terdapat pada sinyal WiFi tersebut, ada kliennya, lalu ada keterangan channel, itu channel yang digunakan oleh WiFi tersebut. Lalu ada security-nya. Di sini untuk Redmi 4X tidak ada security, sedangkan untuk Samsung Z2 terdapat security WPA 2 personal. Lalu ada mode B/G/N. Nah, mode ini adalah bisa diartikan sebagai dari generasi versi WiFi yang digunakan. Jadi untuk generasinya adalah sebagai berikut. Dan mode ini dapat diartikan sebagai rate atau kecepatan dari WiFi tersebut. Selain generasi dan rate, ini dapat diartikan sebagai frekuensi yang digunakan.
Pada mode B, G, dan N menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Untuk yang A dan AC yang terbaru itu baru menggunakan yang 5 GHz. Nah, untuk yang N dia bisa menggunakan 2,4 GHz ataupun 5 GHz. Lalu terdapat keterangan max rate atau kecepatan maksimal. Lalu kapan terakhir dilihat? Ini keluarnya terakhir dilihat pada sekarang. Oke, kita tinggalkan untuk ininya. Di sini ada kolom yang 2,4 GHz. Ini menandakan channel yang digunakan serta jangkauan channel tersebut. Di sini kedua WiFi ini berada di channel yang sama, yaitu channel 6 dengan jangkauan channelnya dari 4 sampai 8. Hanya saja cuma dibedakan dari sinyal tersebut. Oke, lalu di kolom 5 GHz ini tampak kosong karena kedua sinyal WiFi ini tidak menggunakan frekuensi 5 GHz. Jadi tampilannya kosong. Untuk melihat lebih detail dari sinyal WiFi tersebut, kita dapat klik 2 kali pada SST dari sinyal tersebut. Nah, ini adalah keterangan yang lebih spesifik dari sinyal WiFi tersebut. Di sini nama SSID-nya Redmi 4X, nama perangkatnya yaitu Xiaomi _42.28B.2EB. Di sini ada keterangan yang cukup lengkap dari SSID-nya, access point-nya, MAC address, vendornya, lalu modelnya, dari sinyalnya yaitu 39 dBm. Untuk AP utilization itu memerlukan software insider yang di-upgrade. Jadi untuk punya saya belum di-upgrade. Lalu ada keterangan channel utilization, ada client yaitu 0. Lalu ada keterangan dari configuration yaitu channelnya 6, 20 MHz. Lalu security-nya open. Artinya dia tidak memiliki security sama sekali. Maksudnya tidak menggunakan security sama sekali. Jadi dia bersifat open. Tidak ada sandi atau password yang diperlukan jika mau connect ke jaringan ke sinyal WiFi ini. Lalu ada basic rates, ada country, lalu ada capabilities, itu WiFi modenya yang saya sebutkan tadi. Lalu max data rate 72,2 Mbps, spatial stream, max, MCS index. Lalu pada bagian kanannya ada grafik dari kekuatan sinyal tersebut, di mana grafik ini cukup tidak terlalu naik turun, masih bisa dibilang stabil. Lalu kita coba lihat yang Samsung Z2. Ini adalah keterangan yang lebih spesifik dari WiFi Samsung Z2. Itu kita dapat melihat access point-nya dari Samsung _1C 280.26a. Lalu seperti tadi. Nah, bedanya itu adalah di security-nya. Security yang digunakan pada WiFi Samsung Z2 ini adalah WPA2 personal. Nah, untuk jenis-jenis security itu terdapat beberapa. Namun pada video kali ini hanya cuma 2 karena
menggunakan device yang hampir sama, yaitu menggunakan device handphone. Jadi untuk security pada WiFi yang pada umumnya itu akan sedikit berbeda. Oke, sekian dari cara memonitoring sinyal WiFi. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa coba di tempat-tempat umum yang menyediakan WiFi, karena di video kali ini saya hanya menggunakan tethering hotspot dari handphone dan tidak menggunakan WiFi yang lain, sehingga untuk jenisnya kurang beragam. Oke, sekian pada video kali ini.